Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua kita terkait materi TOEFL. Jadi buku yang kita pergunakan di semester ini Longman Complete Course for the TOEFL Test. Kita akan bahas tuntas, insya Allah, semoga sempat. Dan contoh tes structure yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ada dua jenis tes structure. Ada yang seperti ini, bergaris bawah, ada 4 kata yang diberi garis bawah, kemudian masing-masing ada huruf, dan kita akan cari jawaban yang paling keliru. Misalnya ini, the four string on a violin are 10. String yang keliru karena four harusnya strings, seperti itu. Tapi ada juga soal yang ada dikosongkan, fill in the blank. Fill in the blank ini kita mengisi yang blank itu dengan memilih opsi yang telah disiapkan. Nah, di sini kita mencari yang betul, yang bisa mengisi yang kosong tersebut. Sementara di contoh ini kita mencari yang paling salah untuk dan itulah yang menjadi jawabannya. Oke. Di sini terdapat contoh-contoh soal. Ini sudah nomor 16, 21, 26 sampai 40 ya, sampai 40 contoh sepertinya semua. Ini sampai 40. Nah, di sini ini ada skill nomor 1, skill 1, nomor 2, skill 2, nomor 3, skill 3. Maksudnya ini untuk mencari solusi atau kejawaban dari nomor 1 itu kita harus menguasai skill 1. Untuk mencari jawaban dari nomor 5 misalnya, kita harus menguasai skill 7 dan skill 15. Untuk mencari jawaban nomor 7 kita harus menguasai skill 4 dan skill 13. Jadi sampai nomor 40. Untuk mencari jawaban dari nomor 40 kita harus menguasai skill 58. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing nomor di sini, soal yang di atas tadi nomor 1 sampai 40, masing-masing dibahas di skill 1 sampai skill 60. Jadi ada 60 skill di structure. Oke. Kita langsung saja ke skillnya. Skillnya ada di 218. Saya coba dulu ya, 218. Skill pertama ya, skill pertama ada di sini, di ini skill 1 kita bahas. Jadi di video ini kita hanya bahas skill 1 sampai 5. Sebenarnya ini hanya untuk memanas-manasi kalian bagaimana agar mempelajari skill-skill selanjutnya. Tidak mesti saya jelaskan karena sebenarnya di sini ada penjelasannya. Kita hanya harus beradaptasi dengan penjelasan-penjelasan yang disajikan di buku ini. Saya akan contohkan skill 1 sampai skill 5. Selanjutnya kalau sempat saya akan jelaskan, tapi kalau misalnya tidak sempat, kalian bisalah pelajari sendiri. Dan tetap akan saya kasih kuis di perkuliahan sebagai acuan, sebagai patokan bahwa kalian betul-betul mempelajari ya. Oke. Skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Subjek dan verb. Penekanannya di sini adalah subjek dan verb. Kita harus memperhatikan apakah kalimat tersebut memiliki subjek dan verb. Karena baru disebut sebagai kalimat ketika terdapat subjek serta verb. Kalau tidak terdapat verb atau subjek, maka dia bukan dikategorikan sebagai kalimat. Di TOEFL test yang disajikan semuanya kalimat, bukan frase. Semuanya kalimat. Makanya kita harus yang pertama-tama kita cari adalah subjek dan verbnya. Kalau terdapat subjek tapi tidak ada verb, maka yang kita cari di jawaban adalah verbnya. Oke. Sini, you know that a sentence in English should have a subject and a verb.
The most common types of problems that you will encounter in structure question on the TOEFL test have to do with subject and verb. Kita langsung ke contoh saja. Di contohnya di sini ada yang kosong, was back up 4 miles and on the freeway. Di sini tidak terdapat subjek, tapi sudah terdapat verb karena ada was back up. Was back up ini adalah verb. Maka yang kita butuhkan adalah subjek. Yang kita butuhkan adalah subjek. Yesterday sudah pasti gugur. In the morning juga gugur. Traffic boleh, dia noun. Cars juga boleh, noun. Oke. Cars bisa tidak? Cars ini banyak. Sementara was ini bertemunya dengan subjek tunggal. Maka kita bisa mengeliminasi cars, tersisa C. Jadi kita bisa menggunakan teknik eliminasi. Kita eliminasi jawaban yang paling salah, dan yang tersisa itulah jawaban yang benar. Kita lihat penjelasannya di sini. In this example, you should notice immediately that there is a verb was, but there is no subject. Kita bisa melihat secara sepintas bahwa terdapat subjek was, tapi tidak ataukah belum terdapat subjek. Maka kita membutuhkan subjek. Answer C, traffic is the best answer, adalah jawaban yang paling benar karena it contains the singular subject. Ini dia berisi subjek singular, traffic, that agrees with the singular verb was, yang sejalan ataukah sejodoh, bisa berpasangan dengan verb was. Answer A salah, yesterday. Answer B, in the morning juga salah karena dia bukan subjek. D, dia subjek tapi cars dia merupakan jamak. Maka jawaban yang paling betul adalah C, traffic. Traffic was back up 4 miles on the freeway. Seperti itu. Contoh selanjutnya, engineers bla 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 for work on the new space program. Belum ada verb. Engineers ada, for work itu bukan verb, sehingga verb lah yang dibutuhkan. Engineers necessary, are needed, hopefully, next month. Kira-kira yang mana yang paling betul? Di antara kesemuanya ini, necessary bukan verb, hopefully bukan, next month juga bukan. Yang tersisa adalah B, are needed. Kita baca, in this example, you should notice immediately that the sentence has a subject. Dalam hal ini subjeknya adalah engineers, and that there is no verb, dan belum terdapat verb. Because answer B, are needed, is a verb. Karena jawaban B, dalam hal ini are needed, is a verb, adalah sebuah verb. It is the best answer. Dia adalah jawaban yang paling betul. Answer A, C, dan D are not verb. Bukanlah verb, so they are not correct. Sehingga A, C, dan D itu tidak betul karena mereka bukan verb. Sementara yang kita cari adalah verb. The boy going to the movies with a friend. The boy subjek, going adalah verb. Nah, karena sudah ada subjek, berarti semua opsi yang ada subjeknya itu hilang. He is, ada subjeknya he, berarti gugur. He always was, ada subjek he, berarti gugur. Is relaxing, boleh karena tidak ada subjek. Will be, boleh karena tidak ada subjek. Oke, kita pilih di antara keduanya. Is relaxing going. Relaxing adalah verb ing, going verb ing. Dalam kaidah tidak boleh bertemu dua verb ing secara langsung. Maka secara otomatis C gugur. Will be adalah pilihan yang paling tepat untuk soal ini. Kita lihat penjelasannya. The sentence has a subject boy and has part of a verb going. To be correct, some form of the verb be is needed to make the sentence complete. Answers A and B are incorrect because the sentence already has a subject boy and does not need the extra subject. Karena sudah ada subject boy dan tidak butuh lagi extra subject berupa he. Answer C is incorrect because relaxing is an extra verb part that is unnecessary because of going. Dan the best answer is D, will be together with going is a complete verb. Oke, jadi
Trik yang pertama, perhatikan subjek dan verbnya. Ini, a sentence in English must have at least one subject and one verb. Kalimat dalam bahasa Inggris setidaknya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ini latihannya, bisa dikerjakan untuk melatih kepekaan kalian dalam mengerjakan tes TOEFL. Skill yang kedua, be careful of object of preposition. Sebenarnya dia hati-hati ya, secara kamus dia hati-hati terhadap object of preposisi. Sebenarnya dia kita mengartikan perhatikan object of preposisi. Object of preposisi ini terkadang kita menganggapnya, kalau kita tidak jeli melihat, terkadang kita menganggap itu adalah subjek dalam kalimat, padahal ternyata bukan. Dia adalah object of preposisi. Object of preposisi tidak bisa menjadi subjek. Ini, an object of preposition is a noun, pronoun, gerund, and or noun clause that comes after a preposition, such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on, to form a prepositional phrase. Prepositional phrase tidak pernah menjadi subjek dalam kalimat. Prepositional phrase itu fungsinya bisa saja menjadi adverb dalam kalimat. Di sini, after his exams, Tom will take a trip by boat. This sentence contains two objects of preposition, terdiri dari dua object of preposition. Yang pertama, exam is the object of the preposition after, objek dari after, and boat is the object of the preposition by, objek dari by. An object of a preposition can cause confusion in structure question on the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of a sentence. Kita bisa saja menganggap bahwa object of preposisi itu adalah subjek dari kalimat tersebut. Di sini kita lihat example, with his friend found the movie theater. Ini kata ada kata his friend. Kalau kita tidak jeli melihat his, kita bisa saja menganggap his friend adalah objek, adalah subjek dalam kalimat ini, adalah pelaku dalam kalimat ini. Kita lihat penjelasannya. In this example, you should look first for the subject and the verb. You should notice the verb found and should also notice that there is no subject. Jadi belum terdapat subjek dalam kalimat ini, tapi sudah terdapat verb, dalam hal ini found. Maka has gugur, later gugur, when gugur. Karena yang kita butuhkan adalah subjek, karena belum terdapat subjek dalam kalimat ini. Do not think that friend is the subject. Jangan berpikir bahwa friend adalah subjek. Friend is the object of the preposition with. Friend adalah objek dari preposition with. And one noun cannot be both a subject and an object at the same time. Satu noun tidak bisa menjadi subjek sekaligus menjadi objek di waktu yang sama. Because a subject is needed in this sentence, answer B, he, ataukah jawaban B, dalam hal ini he is the best answer, adalah jawaban yang paling betul. Answer A, C, dan D are not correct because they cannot be subject. Mereka tidak bisa menjadi subjek. Has itu verb, later itu keterangan, when juga itu mengarah ke keterangan pertanyaan sebenarnya, tapi menanyakan tempat. Makanya mereka ini tidak bisa menjadi subjek. Maka yang paling tepat adalah he. With his friend, he found the movie theater. Kan seperti itu. Makanya dia katakan be careful of the prepositional or object of preposition. Hati-hati dengan object of preposition. Ini penjelasannya. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of the preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Jika sebuah kata merupakan objek dari preposisi, maka secara otomatis dia bukanlah subjek dari kata kerja. Seperti itu.